Halo everyone, selamat datang di channel Smart Kimia. Channel ini membahas tentang materi-materi kimia di SMP maupun di SMA. Bagi kalian yang baru saja kenal channel Smart Kimia, bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Nah, pada video ini akan dibahas terkait prediksi soal PHB Kimia kelas 10 tahun 2022, yaitu merupakan video lanjutan dari prediksi soal sebelumnya, yaitu nomor 1 sampai 10, dan video ini membahas nomor 11 sampai 15. Nah, simak sampai akhir ya, karena banyak yang keluar di ujian PHB besok. Oke, saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, tinggalkan like dan juga komen pada kolom komentar. Oh ya, untuk soal prediksinya bisa kalian download, linknya ada di deskripsi box. Silahkan bisa kalian cek dan juga bisa kalian download, kemudian kalian kerjakan terlebih dahulu. Setelah dikerjakan, bisa melihat video pembahasannya pada channel ini ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Smart Kimia. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 11. Nah, soalnya adalah Bara sedang melakukan praktikum di dalam laboratorium. Di depannya terdapat 3 botol dengan nama sebagai berikut. Botol A bertuliskan MgCl2, namanya barium klorida. Botol B bertuliskan CaOH2 kali, namanya kalsium 2 hidroksida. Botol C bertuliskan N2O5, namanya dinitrogen pentaoksida. Dari ketiga botol di atas, tentukan manakah yang tidak sesuai dengan kaidah tata nama IUPAC. Nah, pada botol A, B, dan C ini diminta untuk menentukan namanya itu sesuai atau tidak, gitu ya. Oke, kita bahas yang A dulu. Nah, di sini nama senyawanya adalah rumus kimianya adalah MgCl2. Nah, diberi nama barium klorida. Nah, di sini rumus kimianya di sini ada Mg ya, kationnya Mg. Nah, untuk kation Mg itu diberi nama magnesium, bukan barium gitu ya. Sehingga yang A ini tidak sesuai dengan kaidah tata nama IUPAC. Jadi ini tidak sesuai. Kemudian yang sesuai adalah seharusnya magnesium klorida gitu ya. Kemudian yang B, pada botol B tertuliskan rumus kimianya CaOH2 kali. Namanya kalsium 2 hidroksida. Nah, untuk kalsium ya, di mana kalsium ini penamaannya tidak perlu dituliskan angka 2 ya. Karena kation Ca2+ itu hanya ada satu ya, Ca2+ saja. Sehingga di sini tidak maaf ya, tidak perlu dituliskan angka 2, sehingga namanya yang benar itu kalsium hidroksida gitu, tanpa ada 2. Kemudian pada botol C ini juga salah ya. Nah, pada botol C kita lanjutkan, bertuliskan dinitrogen pentaoksida. Nah, ini merupakan senyawa termasuk dalam senyawa biner karena hanya tersusun dari 2 jenis atom, yaitu N dan O, di mana untuk senyawa biner penulisan namanya itu disebutkan jumlah atomnya menggunakan bahasa Latin ya. Nah, 2 dalam bahasa Latin itu di ya. N itu apa? Nitrogen, berarti dinitrogen. Kemudian 5 itu penta dalam bahasa Latin, O itu oksida ya. Nah, sehingga namanya pentaoksida. Oke, kita gabungkan nama dari N2O5 itu adalah dinitrogen pentaoksida. Oke, yang betul adalah yang C gitu ya. Jadi tentukan manakah yang tidak sesuai dengan kaidah tata nama IUPAC, berarti jawabannya adalah botol. Botol A dan juga botol B gitu ya. Karena yang C sudah sesuai. Lanjut ke soal nomor 12. Tuliskan rumus kimia dari senyawa berikut. Oke, nah saya ingin mengingatkan kalian tentang daftar kation dan anion kembali ya, di mana pada soal A ini nama kimianya adalah kalium fluorida. Kalium, nah ini ya kalium. Nah ionnya adalah K+. Nah saya tuliskan di sini ya K+. Nah, selanjutnya anionnya fluorida. Fluorida. Nah, ini ya, fluorida yaitu F-. F-.
Nah, tinggal kita gabungkan di sini ya ionnya membentuk KF. Nah, ini minus 1 kita tuliskan di sini 1, ini plusnya 1 kita tuliskan di sini 1. Ya karena 1 di kimia tidak perlu dituliskan, maka rumus kimianya adalah KF gitu ya. Sehingga ini yang A jawabannya adalah KF. Oke, kemudian lanjut pada soal yang B, magnesium hidroksida. Nah, magnesium itu pada daftar kation. Nah, ini kurang lengkap ya, seharusnya ada nih magnesium, di mana magnesium itu kationnya adalah Mg2+. Kemudian hidroksida. Nah ini ada ya hidroksida yaitu OH-. OH-. Nah, tinggal kita gabungkan kation dan anion, tinggal kita tuliskan dulu Mg, kemudian OH, kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini minnya 1, kita tuliskan di sini karena 1 tidak dituliskan, maka tidak perlu. Kemudian ini plusnya ada 2, kita silangkan di sini 2. Nah, ini kita beri kurung gitu ya. Sehingga untuk yang B ini jawabannya adalah MgOH 2 kali. Gitu. Oke, lanjut pada poin C ya. Poin C itu adalah barium sulfat. Nah, barium atau kationnya barium itu Ba2+, ya, Ba2+. Kemudian sulfat. Sulfat itu kita cari di sini sulfat. Nah, sulfat harusnya ini ya, sulfat. SO4 2-. SO4 2-. Nah, ini kalau kita gabungkan, kita tuliskan seperti ini dulu, Ba sama SO4-nya. Nah, SO4-nya. Nah, ini minnya ada 2, kita tuliskan di sini 2. Kemudian ini Ba plusnya ada 2, kita tuliskan di sini. Nah, biar tidak sisa ada 42, maka kita beri kurung. Nah, karena ini 2, kita sederhanakan dibagi 2 semuanya menjadi Ba terus SO4. Nah, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah BaSO4. Oke, lanjut tidak perlu lama-lama ke soal nomor 13. Setarakan persamaan reaksi berikut dan berikan nama dari masing-masing senyawanya. Oke. Nah, kita diminta untuk menyetarakan ya, menyetarakan. Masih ingat kita menyamakan jumlah atom sebelah kiri dengan jumlah atom sebelah kanan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlah atomnya harus sama. Oke, Mg di sini dia jumlahnya 1, ini di kanan jumlahnya 1, berarti sudah sama. Kemudian ini Cl ini jumlahnya 2 ya. Nah, ada 2 di sini. Nah, di yang sebelah kiri hanya ada 1, maka kita beri koefisien 2. Sehingga Cl di sini jumlahnya 2. H di sini jumlahnya 2, di sebelah kanan jumlahnya 2. Berarti sudah sama gitu ya. Untuk namanya Mg ini adalah magnesium gitu ya, magnesium. Nah, magnesium. Kemudian HCl itu adalah asam klorida, MgCl2 itu adalah magnesium klorida, H2 itu adalah gas hidrogen. Lanjut pada soal poin B. N di sini jumlahnya 1, di kanan jumlahnya 2. Kita samakan, kita beri koefisien 2 di depannya NO gitu. Sehingga N di sini jumlahnya sudah 2. O jumlahnya sebelah kiri, ini ada 2O, ini O-nya juga 2, berarti ada 4 totalnya. Di sebelah kanan 4, berarti sudah sama. Untuk namanya adalah ini nitrogen monoksida. Ini adalah gas oksigen. Ini namanya adalah, kita sebutkan dulu ya, angka 2-nya ini, yaitu dinitrogen. Maaf, dinitrogen. Nah, dinitrogen karena 2 itu dia. Kemudian 4 ini tetra oksida gitu. Oke, tidak perlu berlama-lama, lanjut soal nomor 14. Serbuk tembaga 2 oksida larut dalam larutan asam klorida membentuk larutan tembaga 2 klorida dan air. Persamaan reaksi setara dan lengkap dari reaksi tersebut adalah, oke. Nah, di sini kita tuliskan rumus kimia dari tembaga 2 oksida dulu. Tembaga ya, tembaga 2. Nah, tembaga 2, nah, ini tembaga 2 itu Cu ya, Cu2+. Nah, kalau saya mau mengingatkan kembali, yaitu tembaga 2 itu ini ya. Nah, itu Cu2+.
Oke, kemudian oksida. Oksida itu kalau saya ingatkan kembali kalian, oksida itu ini ya, O2 min. Nah, O2 min. Nah, sehingga di sini O2 min. Nah, ini rumus kimianya adalah Cu2O2, tapi kan ini 2 ini 2, maka bisa disederhanakan menjadi CuO dibagi 2 semua gitu. Nah, serbuk. Nah, serbuk kalau serbuk itu padat, maka fasenya solid. Nah, ditambah larut dalam larutan asam klorida. Asam klorida, asam itu H plus, klorida itu Cl min. Maka ini rumus kimianya adalah HCl. Kita tuliskan di sini HCl. Nah, membentuk berarti menjadi. Nah, ini tadi larutan ya, berarti kalau larutan fasenya aki. Oke, maaf. Nah, membentuk larutan tembaga 2 klorida. Tembaga 2 ya, tadi Cu2 plus Cl min. Ya, klorida itu Cl min. Kalau kita gabungkan ini menjadi CuCl2. Nah, gitu ya, disilangkan. Larutan berarti di sini aki. Nah, plus air. Air kita tahu ya, rumus kimia air kalian sudah harus hafal. Rumus kimia air itu langsung H2O, di mana fasenya adalah liquid gitu. Tinggal kita setarakan Cu-nya di sini 1, Cu-nya ini 1, ini Cl-nya 2, di sini kita beri angka 2. Hanya ada 2 ya. Nah, ini juga ada 2, O-nya ada 1, ini O-nya ada 1. Oke, soal nomor 15 yang terakhir. Logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk magnesium klorida dan gas hidrogen. Tentukan mana yang berperan sebagai reaktan dan mana yang merupakan hasil reaksi. Oke, logam magnesium. Nah, magnesium itu Mg, logam berarti fasenya solid. Bereaksi atau direaksikan dengan larutan asam klorida. Asam itu H plus, klorida itu Cl min. Berarti di sini menjadi HCl. Larutan berarti fasenya aki. Nah, membentuk, nah ini ya, membentuk, nah, berarti menjadi larutan magnesium klorida. Magnesium itu Mg2 plus, kemudian klorida Cl min, maka menjadi MgCl2 larutan, berarti fasenya aki. Plus gas hidrogen, nah, H2 gitu ya, gas. Oke, mana yang merupakan reaktan? Ini adalah zat yang bereaksi atau disebut reaktan. Oke, kemudian mana yang merupakan hasil reaksi? Ini zat hasil reaksi gitu. Ya, jadi zat-zat sebelah kiri tanda panah itu adalah zat yang bereaksi atau disebut sebagai reaktan. Kemudian zat yang berada di sebelah kanan tanda panah itu disebut sebagai hasil reaksi atau produk gitu ya. Baik, untuk pembahasan soal prediksi PHB kimia 2022 telah selesai, maka kalian bisa belajar kembali tentang materi PHB. Nah, sebelum kita tutup, silakan saya ingatkan kalian untuk subscribe channel Smart Kimia dan jangan lupa tinggalkan like dan juga komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin melihat penjelasan mengenai materi PHB tentang kimia hijau dan sebagainya, kalian bisa cek linknya di deskripsi box. Sekali lagi, soal prediksinya juga sudah saya cantumkan linknya di deskripsi box. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton channel ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.